Kami sudah 1 tahun 5 bulan tidak makan enak lagi. Mohon guru, ajak kami makan di luar. Mohon guru. Baiklah, baiklah. Wang Cai, bawa mereka keluar untuk makan. Baik, guru. Hore! Kakak seperguruan. Ini yang kau sebut makan di luar. Kami bukan lagi anak 3 tahun. Kami sudah 5 tahun. Jangan mempermainkan kami seperti ini. Guru! Guru, kakak seperguruan menipu anak-anak. Kemarilah. Tang Bao, Tuan Bao. Sejak aku mengadopsi kalian, jumlah pengunjung kuil Tao kita semakin berkurang. Lihatlah Zusi, kita sudah jadi seperti apa. Guru! Kalian ini memang nasib miskin sejak lahir. Nasib kalian terlalu kuat. Jika terus begini, aku dan kakak seperguruanmu sudah saatnya kalian hidup mandiri. Kalian juga sudah tiba di usia untuk menjelajahi dunia. Sudah waktunya untuk turun gunung. Aku dan guru tidak akan mengantar jauh. 2 Yupe ini adalah yang kalian kenakan saat aku menemukan kalian. Sekarang kalian turun gunung. Bawalah juga ini. Siapa tahu kalian akan bertemu takdir istimewa. Setelah turun gunung, carilah uang yang banyak. Kapan patung emas Zusi bersinar kembali, nasib miskin kalian akan berubah. Guru, jangan khawatir. Aku dan Tuan Bao pasti akan menghasilkan banyak uang untuk menghidupi guru dan kuil Tao. Haha, pergilah. Nyonya besar, Nyonya besar. Cepat panggil ambulans. Gawat, denyut jantungnya tidak teratur. Ada risiko serangan jantung. Cepat, Hai Yuan Dan. Apa yang kau berikan pada Nyonya besar? Hai Yuan Dan, denyut jantung nenek kacau. Hai Yuan Dan bisa melindungi jantung. Pergi. Hayuan dan apa? Jika terjadi sesuatu, kalian bisa bertanggung jawab. Cepat pergi. Nenek sudah baik-baik saja. Ayo pergi. Nyonya tua, Anda sudah sadar? Tadi kedua anak itu menyelamatkanku. Sampaikan, cari di seluruh kota. Bagi yang memberikan petunjuk berharga, keluarga Jiang akan memberi hadiah 10 juta. Baik. Master, saya sudah menikah bertahun-tahun, tapi belum juga punya anak. Tolong lihatkan saya. Apakah saya memang ditakdirkan tidak punya anak? Begini. Saya kebetulan punya jimat ini. Bawa pulang, larutkan dalam air dan minum. Dijamin banyak anak dan banyak rezeki. Terima kasih, Master. Berapa harganya? Hei. Kita para praktisi tidak bicara uang, tapi takdir. Saya mengerti. Antara kita ada takdir 888. Tapi pria dan pria, bagaimana bisa punya bayi? Pria dengan pria? Apa maksudmu? Istrimu dulunya seorang pria. 2 tahun lalu, dia baru saja menjalani operasi ganti kelamin. Apa? Pantas saja dia akhir-akhir ini sering pergi ke Sawasdi. Tunggu saja. Dermawan, apakah Anda masih mau jimat ini? Master, pacarku tidak mau menikahiku. Tolong hitungkan untukku, kapan aku dan dia bisa bersatu? Oh, ini. Pacarmu, dia sudah merencanakannya. Beberapa hari lagi, dia akan melamarmu. Bagus. Kakak, pacarmu sudah melamar orang lain. Bayi mereka sudah 3 tahun. Apa? Aku jadi orang ketiga. Aduh. Penipu! Hei, dari mana datangnya anak kurang ajar ini? Mengganggu pasar ya. Apa tidak ada yang mengurusnya?
Kami bukan anak kurang ajar. Kami dari Gunung Wusing. Murid tahu kecil dari Kuil Suan An. Adalah guru Suan Zen yang menyuruh kami turun gunung untuk berlatih. Kalian berdua benar-benar murid guru Suan Zen? Apa Paman mengenal guru kami? Tentu saja aku kenal. Dulu aku ingin berguru pada guru Suan Zen. Tapi Apa karena kemampuanmu terlalu buruk? Guru tidak menerimamu. Benar kan? aku berterima kasih padamu karena sudah mengatakannya untukku. Kakak, aku lapar. Ah, sudahlah. Aku sudah lelah dengan kalian. Hari ini tutup lebih awal. Mengingat kita semua sesama rekan. Kakak akan mentraktir kalian makan kenyang. Yeay! Terima kasih, Paman Tao. Paman, ayo pergi. Kenapa hanya ada roti jagung? Kalau bukan karena kalian berdua merusak bisnisku, apa aku akan hanya menghasilkan 10 yuan hari ini? Sudah bagus bisa makan roti jagung. Kakak, aku ingin makan paha ayam. Tuan Bao, anak bayi. Nanti setelah guru selesai mencari uang, guru akan belikan kamu banyak sekali paha ayam. Ini, makanlah. Paman Taois, makan dulu. Penolongku. Akhirnya aku menemukan kalian. Kalian tidak ingat aku? Kamu nenek yang waktu itu. Nenek, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Ini 20 juta sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan kalian menyelamatkan nyawa. 20 juta? Nenek ini sepertinya bukan orang yang kekurangan uang. Tapi kenapa 20 juta ini berubah jadi beberapa sen? Nasib miskin. Selalu kekurangan uang. Pantas saja. Nenek juga sudah lihat. Kedua anak ini nasibnya malang. Setiap hari ikut aku. Setiap hari hanya bisa makan makanan seadanya. Begini saja. Nenek dan mereka berdua punya ikatan. Bagaimana kalau nenek adopsi mereka? Oh, itu bagus sekali. Tidak boleh. Guru bilang nasib kami istimewa. Siapapun yang dekat dengan kami akan jadi miskin. Kami tidak boleh menyusahkan nenek. Di seluruh Chiangcheng, tidak ada yang lebih kaya dari keluarga Chiang. Ayo pulang bersama nenek. Apakah rumah nenek benar-benar kaya? Apa tidak akan jadi miskin karena kami? Tenang saja. Rumah nenek justru kekurangan bayi-bayi kecil yang suka menghabiskan uang. Paman Taois, sampai jumpa. Kami akan merindukanmu. Ah, benar saja. Semuanya sudah takdir. Kesempatan karma yang berputar. Kenapa hanya satu jari yang menyala? Sepertinya Tang Bao dan Tuan Bao harus lebih berusaha. Ini adalah alat sihir kalian di bawah gunung. Benar-benar luar biasa. Ayo naik mobil, pulang. Nenek, kami sudah siap. Ayo, berangkat. Aduh sayang, cepat turun. Jangan sampai jatuh. Maaf. Nyonya, mereka baru saja turun gunung. Aduh, cepat turun. Sini. Begini caranya. Belajar yang baik.
jadi begitu. Tuan Bao mau coba sendiri. Baiklah. Tang Bao dan Tuan Bao coba sendiri. Ini tidak akan membuatku harus ganti rugi kan? Apa masih sempat kabur? Nenek, maafkan aku. Tuan Bao, kuat sekali. Tidak apa-apa. Mobil seperti ini nenek masih punya puluhan di rumah. Mainkan saja sesukamu. Ayo, kita pulang naik mobil lain. Sampai jumpa, Paman Taois. Jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa. Ayo, ikut nenek. Untung aku tidak disuruh ganti rugi. Sudah sampai rumah. Selamat datang di rumah, Nona kecil dan Tuan muda kecil. Nenek, jangan takut. Makhluk jahat dari mana ini? Lihat jimat petirku. Hah! Tang Bao, Tuan Bao ini adalah robot penyedot debu. Di rumah kita juga ada toilet elektrik dan bak mandi pijat. Ada proyektor juga. Nanti nenek akan ajari kalian pelan-pelan. Terima kasih, Nenek. Nenek baik sekali pada kami. Aduh, bayi-bayi kesayangan nenek memang yang terbaik. Nenek, apa semua ini boleh kami makan? Tentu saja boleh. Bukan hanya ini, masih ada lagi. Wah, besar sekali. Tapi ya semua ini setelah makan malam nanti baru boleh dimakan. Ayo makan. Anakku, aku menemukan penyelamatku. Penyelamat kecilku. Kedua anak ini, mereka sebatang kara dan cukup menyedihkan. Jadi aku mengadopsi mereka. Mulai sekarang, kedua anak ini adalah anak-anakmu. Bu, aku sudah punya Nuan-Nuan dan An-An. Ibu tidak perlu... Nuan-Nuan dan An-An, bukankah mereka hilang saat kecil? Lagi pula, kedua anak ini baik hati dan menggemaskan, dan juga sangat ahli dalam pengobatan. Mereka bisa juga membantumu mengobati kakimu. Tidak perlu. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah mencari banyak tabib terkenal, tapi tidak ada yang berhasil. Aku dengar ada 2 tabib kecil ajaib yang bisa menyembuhkan. Hanya saja mereka sekarang sedang berkelana. Tidak ada yang tahu di mana mereka. Jangan putus asa. Baik Nuan-Nuan dan An-An maupun para tabib kecil ajaib itu pasti akan ditemukan. Nuan-Nuan, An-An, ayah pasti akan menemukan kalian. Tang Bao, Tuan Bao, sudah kenyang belum? Nenek, kami sudah kenyang. Nenek, apa kami makan terlalu banyak? Tidak banyak. Kalian ingin punya ayah tidak? Ayah itu apa? Bisa dimakan. Bisa kok. Ayah bisa membuatmu kenyang setiap kali makan. Mau. Tuan Bao mau ayah. Tang Bao juga mau, Ayah. Baik. Kemarilah. Bawa tuan muda kecil dan putri kecil ke kediaman Pei. Baik, Nyonya. Tang Bao, Tuan Bao, nanti kalau kalian bertemu ayah, peluk kakinya erat-erat dan panggil ayah. Ingat itu? Ingat. Selamat tinggal, Nenek.
Kalian siapa? Aku Tang Bao. Ini adikku, Tuan Bao. Nenek bilang, mulai sekarang kau adalah ayah kami. Apa? Bangun! Kalian salah orang. Hei, Nah, sudah lihat Tang Bao dan Tuan Bao? Lucu sekali kan? cepat bawa mereka berdua kembali sekarang. Aduh, jantungku tidak sehat. Aku mau pergi meditasi ke gunung. Tang Bao dan Tuan Bao, prosedur adopsi mereka sudah selesai. Mereka berdua sekarang adalah anakmu. Kau urus saja sendiri. Apa? Kau? Hei. Aku ulangi lagi. Aku bukan ayah kalian. Baik, Daddy. Pergi. Belikan mereka beberapa setel pakaian. Pakaian apa itu? Lusuh sekali. Baik. Pakaiannya sudah datang. Nona kecil, tuan muda kecil, ayo kita coba apakah ukurannya pas. Ayo! Daddy, apakah bagus? Terima kasih, Daddy. Terima kasih, Daddy. Tuan Bao juga suka, Daddy. Ada apa? Kami ingin tidur bersama Daddy. Tidak bisa. Kalian berdua tidur di kamar anak-anak. Tang Bao dan Tuan Bao tidak punya Daddy sejak kecil. Anak tanpa ayah seperti rumput liar. Setiap kali Tuan Bao melihat anak-anak lain, semuanya ditidurkan oleh dedi mereka. Tuan Bao juga ingin punya dedi sendiri. Sudah. Ayo tidur. Seandainya Nuan-Nuan dan An-An masih ada, apa mereka juga sudah sebesar ini? Selamat pagi, Daddy. Ayo sarapan. Daddy, Nenek bilang Daddy bisa membuat kami makan kenyang setiap kali makan. Apa itu benar? Kedua anak ini, apa mereka semalang itu? Mungkinkah dulu mereka bahkan tidak bisa makan kenyang? Bisa. Hore! Terima kasih, Daddy. Apa yang Nenek katakan memang benar. Daddy bisa membuat kami makan kenyang setiap kali makan. Nenek memang tidak membohongi kami. Kalian jangan-jangan membuat keluarga bangkrut. Makanya kalian diusir dari rumah ya? Betul, Daddy. Daddy pintar sekali. Daddy, Kenapa Daddy selalu duduk di kursi roda? Kenapa tidak berdiri dan berjalan? aku sakit. Sakit? Tapi kaki ayah bukan karena sakit. Apa yang anak-anak tahu? Makan saja makanan kalian. Tang Bao bisa melihat kaki ayah bukan karena sakit, tapi diselimuti saki. Makanya tidak bisa berdiri. Kalian bilang, kalian bisa melihat apa? Ayah, apa ayah lupa? Aku dan kakak adalah Taois kecil. Kami bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Betul, ayah. Kaki ayah memang diselimuti saki, makanya tidak bisa berdiri. Jangan bicara hal-hal aneh. Masih kecil, jangan terlalu mistis. Percayalah pada sains. Tuan Jiang sudah siap. Bisa berangkat sekarang. Ayah,
Mau kemana? Kerja. Kami juga mau ikut. Kumohon. Tolonglah. Aduh, aku benar-benar menyerah pada kalian berdua, cucu-cucuku. Pergi ganti baju. Baik, Daddy. Tunggu aku sebentar. Pergi ke kantorku dulu. Energi negatif di sini sangat kuat. Sama persis dengan yang ada di kaki Daddy. Sepertinya Daddy sedang diincar oleh orang jahat. Kita harus membantu Daddy mengusir orang jahat itu. Jangan biarkan Daddy diganggu. Aku harus rapat sekarang. Kalian berdua tetap di sini. Diam baik-baik. Jangan berkeliaran. Aku akan kembali setelah rapat. Dengar tidak? Dengar. Ayo, pergi. Pintu ini rasanya aneh. Bersama-sama. Kakak, ini adalah jimat keberuntungan. Di sini semuanya adalah energi negatif. Sumbernya pasti ada di dekat sini. Tidak bisa. Kita tidak boleh membiarkan Daddy sumber nafkah kita kenapa-kenapa. Apa kalian semua tidak berguna? Kalian semua? Untuk apa perusahaan menggaji kalian? Poin ekonomi bulan ini jauh lebih buruk dibanding bulan lalu. 20%. Tuan Chang. Gawat, nona kecil dan tuan muda kecil menghilang. Apa? Ini adalah pusat dari formasi Yin Yang. Seluruh perusahaan dipenuhi Sachi. Hanya di sini yang berkilauan emas. Terus-menerus memancarkan keberuntungan. Ayo masuk dan lihat. Hai Daddy. Daddy, kami tidak sengaja. Merenyek tidak akan membantu. Bukankah aku sudah bilang jangan berkeliaran? Kami tidak berkeliaran. Kami menemukan sumber saki di kakimu. Kamu terkena formasi Yin Yang. Formasi Yin Yang apa? Secara sederhana, itu adalah pemindahan keberuntungan. Memindahkan keberuntunganmu ke orang lain. Posisi yang baru saja kami datangi, itu adalah sumber saki. Selama kita memecahkan formasinya, kaki Debbie bisa sembuh. Kalian anak-anak kecil, jangan bicara sembarangan. Saki apa? Formasi Yin Yang apa? Dari mana kalian belajar semua ini? Kakiku sudah mencari dokter terbaik pun tidak bisa sembuh. Jadi, kami tidak bohong. Orang yang bisa menggunakan formasi ini pasti punya hubungan darah dengan Daddy. Dan di seluruh gedung ini, hanya kantor itu yang memancarkan cahaya emas keberuntungan. Kalau Daddy tidak percaya, ikut kami. Kang Bao dan Tuan Bao pasti bisa menyembuhkan kaki Daddy. Hei kalian, kantor tadi itu milik sepupuku, Jiang Yunjie. Dia memang punya hubungan darah denganku. Tapi Tang Bao dan Tuan Bao, bagaimana mereka bisa tahu? Mungkinkah mereka benar-benar bisa menyembuhkan kakiku? Daddy, cepat kemari. Kenapa kalian membawaku ke sini? Langit pecah, bumi pecah. Bersih tanpa noda, hilangkan debu. Kembalikan cahayaku.
Tang Bao, Tuan Bao, kalian... Aku bisa berdiri. Tuan Bao, Tang Bao, kalian. Aku bisa berdiri. Aku... Ternyata benar. Aku bahkan berharap kedua anak ini bisa menyembuhkan kakiku. Ayah, jangan putus asa. Kakimu belum bisa berdiri sepenuhnya. Karena Saki belum sepenuhnya hilang. Aku hanya menggunakan energi keberuntungan di sini agar ayah bisa berdiri sementara. Tidak baik berlama-lama di sini. Ayah sebaiknya cepat keluar ya. Kenapa tidak boleh berlama-lama? Bukankah kalian bilang di sini dikelilingi energi keberuntungan? Karena energi keberuntungan di sini itu dicuri. Jika terlalu lama, akan ada serangan balik. Jadi Zhang Yunjie ingin mencelakaiku? Belum tentu. Formasi yin yang sangat rumit. Tapi itu memang bisa mengubah keberuntungan dua orang. Namun hanya bisa bertahan sebentar. Setelah selesai, akan ada serangan balik yang sangat parah. Jadi, kurasa... Maksudmu Zhang Yunjie sendiri tidak tahu tentang ini? Dia mungkin dimanfaatkan orang lain. Rumit sekali. Dedi, cepat keluar saja. Aku dan Tuan Bao akan di sini untuk mempelajarinya. Setelah selesai, kita pulang bersama. Kalau begitu, hati-hati. Jika ada apa-apa, panggil aku. Baik. Ayo. Langit dan bumi, hitam dan kuning. Yin dan yang berubah. Energi spiritual terbentuk secara alami. Segala sesuatu hidup dan bernapas. Anak kecil yang ikut campur. Sebelum aku bertindak keras, cepat pergi. Kau adalah orang jahat yang memasang formasi yin yang itu. Aku harus menangkapmu hari ini untuk membalas Dedi. Anak kecil yang terlalu percaya diri. 5 petir kebenaran. Hukuman langit untuk iblis. Dengan suara guntur, semua iblis musnah. Kabut menutupi mata, sulit membedakan yang asli dan palsu. Urat bumi terhubung, mengatasi segala kesulitan. Tang Bao, Tuan Bao. Cari! Jangan mendekat. Tuan Bao, Tang Bao, bagaimana keadaan kalian? Dedi, aku baik-baik saja. Dedi, Tuan Bao juga baik-baik saja. Menggagalkan rencanaku. Kalau begitu, mati saja bersama. Kami tidak akan membiarkanmu menyakiti ayah kami. Tidak akan pernah. Formasi pengikat bumi. Ikat. Tidak ada yang boleh menyakiti ayahku. Cepat menyingkir, berbahaya. Perintah Yuching, petir membelah langit. Cepat seperti perintah. Mantra petir. Langit. Bagaimana ini mungkin? Kalian beruntung. Burung vermilion memuntahkan api. Api membakar sejauh mata memandang. Shachi membumbung tinggi. Kejahatan kembali ke asalnya. Bagaimana? Kalian baik-baik saja? Ayah, kami akan selalu bersamamu. Tang Bao, Tuan Bao. Cepat panggil ambulans. Sudah bangun? Ada yang tidak nyaman? Ayah, kami baik-baik saja. Ayah, kami hanya terlalu lemah, makanya pingsan. Sekarang formasi yin yang sudah dihancurkan. Orang yang berbuat jahat pada ayah akan terkena Saki. Nasib buruk akan terus menghantui mereka. Siapa yang menyuruh kalian menghalangi jalanku? Kalian tahu tidak betapa berbahayanya tadi? Tang Bao dan Tuan Bao sejak kecil hanya punya guru dan kakak seperguruan. Setelah turun gunung, juga hanya punya Dedi dan nenek.
Kalian adalah orang-orang baik bagi Tang Bao dan Tuan Bao. Tuan Bao dan Tang Bao akan melindungi Dedi dan Nenek. Nanti jangan begini lagi. Aku orang dewasa, bisa melindungi diriku sendiri. Dan melindungi kalian. Dedi bilang, Dedi sayang Tang Bao dan Tuan Bao. Aku... Kami juga sayang Dedi. Sayang banget, banget, banget. Sayang, Tuan Bao, Tang Bao, oh sayangku, bagaimana keadaan kalian? Nenek kaget sekali. Nenek, kami baik-baik saja. Hanya luka kecil. Syukurlah kalian baik-baik saja. Pei An, anak durhaka. Aku baru menyerahkan Tang Bao dan Tuan Bao padamu sehari. Kau sudah membuat mereka sampai ke rumah sakit. Ini salahku. Aku janji, tidak akan terjadi lagi. Memek, ini bukan salah Dedi. Dedi adalah Dedi terbaik di seluruh dunia. Aduh, baru sehari sudah tahu membela ayah. Sepertinya nenek sudah tidak disukai. Nenek adalah yang paling baik hati, paling ramah, dan terbaik di seluruh dunia. Nenek yang paling menyayangi kami. Kami dan nenek adalah yang terbaik di dunia. Aduh, kalian berdua anak pintar. Mau ikut nenek pulang ke rumah lama ya? Nenek sudah menyiapkan banyak makanan enak. Kami harus ikut ayah. Membantu ayah menghukum orang jahat. Menyembuhkan kaki ayah. Tang Bao dan Tuan Bao akan menyembuhkan kaki Pei An. Pei An, mungkin kakimu bisa disembuhkan dan kau bisa berdiri lagi. Ibu, itu hanya candaan anak-anak. Jangan terlalu dianggap serius. Kaki saya ini, begitu banyak dokter terkenal tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula mereka baru 5 tahun. Benar juga. Saya yang terlalu terburu-buru. Nenek percaya pada kita. Kita pasti bisa menyembuhkan kaki Dedi. Nenek percaya. Oh ya, Pei An, 2 hari lagi keluarga Ji akan mengadakan sebuah lelang amal. Kita semua sudah menerima undangannya. Kabarnya, barang lelangnya adalah batu giok phoenix yang ditempa dari darah Master Yukong. Konon, jika diletakkan di rumah, bisa menjaga kedamaian dan kesejahteraan, serta umur panjang dan kebahagiaan abadi. Apa itu lelang? Menyenangkan. Lelang ya? Sangat menyenangkan. 2 hari lagi. Biarkan Dedi mengajak kalian berdua. Mau? Siapa yang menaruh meja kopi ini? Ganti semuanya. Kursi rusak. Kualitas sampah. Kalian semua menindas saya. Saya mau pulang. Saya mau cari ibu saya. Sepupu, ini belum Imlek loh. Tidak perlu terlalu hormat. Apa ini ulahmu? Bukan. Orang jahat. Biarkan dia mengganggu Dedi. Sekarang dia kena serangan balik Shaki. Rasakan. Jangan pedulikan dia. Pelelangan akan segera dimulai. Ayo kita cari tempat duduk kita. Bukankah itu Tuan Jiang dari grup Jiang? Si kembar di sampingnya itu siapa? Aku dengar Tuan Jiang beberapa tahun lalu kehilangan sepasang anak kembar. Tapi tidak ada kabar kalau mereka sudah ditemukan. Benar. Benar. Sepupu, meskipun tidak ada penerus, kau tidak bisa sembarangan mencari orang untuk berpura-pura mencari darah keluarga Jiang, kan? Ini urusan pribadiku. Tidak perlu orang luar ikut campur. Jiang Peiyan, jangan terlalu senang dulu. Setelah aku merebut keberuntunganmu, semua yang kau miliki sekarang akan jadi milikku. Selamat datang semuanya di
Lelang amal yang diselenggarakan oleh keluarga Ji. Lelang kali ini memiliki 3 barang lelang. Salah satunya adalah batu giok Phoenix yang sangat dinantikan, batu giok Phoenix. Dan ada 2 barang lelang misterius lainnya. Dan hari ini, semua hasil lelang akan disumbangkan sepenuhnya kepada organisasi amal. Baiklah, saya nyatakan lelang resmi dimulai. Barang lelang putaran ini adalah batu giok Phoenix yang dibuat dari darah Master Yukong semasa hidupnya. Saya yakin banyak teman datang untuk ini. Harga awal 5 juta. Ini dia, batu giok Phoenix yang legendaris. Penjaga rumah dan pembawa kekayaan. Aku harus mendapatkannya. 5.500.000. Aku tawar 6 juta. 30 juta? Siapa yang bisa membayar harga segitu? Meskipun itu harta yang dibuat dari darah Master Yukong, ini tidak seharga 30 juta. Aku tawar 40 juta. 45 juta. Sepupu, kamu mau bersaing denganku ya? Giok ini memang untuk penawar tertinggi. Lagi pula, ini semua demi amal. Adik sepupu tidak mungkin tidak mampu membayar beberapa puluh juta saja kan? Mana mungkin? Aku tawar 45.500.000. Benda jahat ini pantas 40 juta? Kita tidak boleh membiarkan Dedi, sumber nafkah kita, jadi korban. Jadi, giok ini bermasalah. Itu adalah barang kuburan. Jangan dibeli. Energi negatifnya terlalu kuat. Bukan hanya tidak bisa melindungi rumah, tapi juga akan membuat orang hancur dan kehilangan keluarga. Bagaimana kalian tahu? Sial. Dedi, kamu lupa lagi. Aku dan kakak bisa melihat Saki loh. Kalian berdua ini... Baiklah, jaga sikap. Siap. Dijamin tugas selesai. Paman, apa paman sudah tidak punya uang untuk menawar lagi? Tidak apa-apa kok. Dediku punya banyak uang. Setelah kami membelinya, paman bisa datang ke rumah kami untuk melihatnya. Siapa bilang aku tidak punya uang? Aku tawar 50 juta. Aku tawar 50 juta. Tidak salah lagi. Mereka orang keluarga Jiang. Sangat murah hati dalam menawar. Betul sekali. Dengan santai saja, sudah 50 juta. Lekaslah. 55 juta. Paman, apa paman masih punya uang? Apa paman mau berlutut memohon pada dediku? Aku akan minta Dedi meminjamkan uang padamu. Kau tidak perlu. Meskipun aku bangkrut, aku harus memberi batu giok Phoenix ini. 100 juta? 100 juta? Aku tidak akan menawar lagi. Paman bisa mengetuk palu sekarang. Kau. Siapa suruh dia menjelek-jelekan Dedi? Kau mempermainkanku. Selamat kepada Tuan Jiang, dengan harga 100 juta, telah memenangkan batu giok Phoenix. Si manis kecil, kau berani mempermainkanku? Kalian tidak bisa begitu saja mengintimidasi orang. Maaf, Paman. Paman, aku kira Paman mau memukul Tang Bao. Jiang Yunjie, putriku, putri Jiang Peiyan. Bukanlah seseorang yang bisa kau intimidasi. Manajer Jiang ini jangan-jangan hanya ingin menaikkan harga. Padahal sebenarnya dia sama sekali tidak menginginkannya. Tidak masuk akal. Ini sudah termasuk penawaran jahat, kan? Aku tidak. Aku benar-benar ingin membelinya. Hanya saja, aku terlalu senang. Silakan Tuan Jiang naik ke panggung. Orang jahat, kau ingin mengubah nasibmu. Sekarang malah kena serangan balik, Saki, kan? Rasakan. Cih. Apa kalian tidak lihat manajer Jiang kita terluka? Cepat bantu manajer Jiang mengurusnya. Baik. Minggir. Musang memberi salam pada ayam.
ambil ini. Selamat kepada manajer Jiang telah memenangkan hadiah utama hari ini. Sungguh beruntung. Bagaimana kalau keberuntungan ini kuberikan padamu? Lelang hari ini masih ada 2 barang lagi. Kedua barang ini harus dilelang dulu baru bisa dibuka. Apa? Harus dilelang dulu baru bisa dibuka. Bagaimana kalau isinya tidak bernilai sama sekali? Betul sekali. Siapa yang tahu di dalamnya ada apa? Para tamu yang terhormat, harap tenang. Kedua kotak ini berasal dari Titanic yang tenggelam. Itu adalah kapal yang misterius dan kaya raya. Ini Tapi Titanic sudah tenggelam 100 tahun. Bagaimana mungkin bisa ditemukan barang? Kedua kotak ini baru saja ditemukan oleh penjelajah laut dalam. Demi melindungi barang lelang, hanya pembeli yang berhasil menawar yang boleh membukanya. Daddy, kita tawar kotak kayu itu. kalian melihat isi kotak kayu itu. Di dalamnya ada apa? Tidak ada. Papa, memakai penglihatan batin sangat menguras tenaga. Lalu kenapa kalian masih mau membelinya? Karena guru bilang hal yang tidak wajar. Pasti menyimpan jebakan. Kayu pada umumnya, jika direndam air laut, seharusnya sudah lapuk semua. Tapi kotak kayu ini malah masih sangat utuh. Meski tidak bisa melihat isinya, Kami bisa sangat merasakan kotak ini diselimuti energi spiritual. yang sangat kuat. Bocah liar dari gunung ini memang tidak pantas di sini. Ya, memang tidak pantas. Sama sekali. Karena kalian begitu menginginkannya. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian senang. Kedua kotak ini aku ambil semua. Pertama, kotak kayu ini. Harga awal 500.000. Kotak kayu bekas terendam air yang sudah reyot begini, beraninya dibuka lelang 500.000. 550.000. 20 juta. Kau gila? 20 juta? 20 juta satu? Menawar setinggi langit. Apa Tuan Jiang sudah gila? Demi sebuah kotak bobrok, dia benar-benar menawar setinggi langit. Kakak sepupu. Meskipun keluarga Jiang adalah yang terkaya, tidak perlu demi sebuah kotak kayu rusak menawar setinggi langit, kan? Itu bukan kotak rusak. Jauh lebih baik daripada ayam hutan yang baru saja kau beli. Karena Tang Bao dan Tuan Bao menginginkannya, maka apapun yang ada di dalamnya, aku akan atas nama kedua anak ini mendonasikan 100 juta lagi kepada Badan Amal. Wow. Tuan Jiang Peian menawar setinggi langit. Apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi sekarang? Jika tidak ada, barang lelang ini akan menjadi milik Tuan Jiang Peian. Sudah selesai. Terjual. Selamat kepada Tuan Jiang Peian yang telah memenangkan kotak kayu ini. Tuan Jiang, tolong minta seseorang untuk membawa kotak ini pergi. Tunggu sebentar. Kotak emas yang satu lagi ini bukankah belum dilelang? Tunggu sebentar. Setelah lelang kotak itu selesai, kita buka keduanya bersamaan. Agar kita semua bisa melihat kotak kayu yang dinyalakan lampu langit ini. Harta apa yang ada di dalamnya? Betul, semua yang hadir di sini diundang setelah verifikasi aset. Kami juga berhak tahu. Kotak ini sudah dibeli oleh Tuan Jiang Peian. Sudah dibeli. Tetap harus melihat keinginan pemilik barang lelang. Tang Bao, Tuan Bao, apakah kalian bersedia membukanya untuk dilihat semua orang? Tentu saja kami bersedia. Baiklah, kalau begitu kami berterima kasih kepada Tuan Jiang, Nona kecil, dan Tuan muda kecil. Jadi, kami akan membuka kotak-kotak ini bersama-sama setelah lelang selesai. Selanjutnya, kami akan menawar kotak emas. Harga awal 6 juta. Kotak ini, jika ini emas murni, menurut harga emas sekarang, kotaknya saja sudah lebih dari 6 juta. Saya tawar 6,5 juta. Saya tawar 7 juta. 50 juta. Kotak emas ini, kalian mau? Benda duniawi? Tidak mau, tidak mau. Tidak mau. Benda duniawi. Kotak emas itu tidak ada aura spiritual sama sekali. Benda duniawi. Tidak menarik. Jangan khawatir, Daddy. Kami tidak akan membuatmu rugi. Apapun yang keluar, tidak masalah. Tidak menghabiskan banyak uang. Asal kalian senang saja. Daddy, aku pasti bisa mengeluarkan sesuatu yang bagus dari sana. Selamat kepada Tuan Jiang Yunjie yang berhasil menawar kotak emas seharga 50 juta. Pembawa acara, karena kotak emas ini sudah saya menangkan, maka sekarang kedua kotak itu sudah dibuka, kan? Tentu saja.
Kalau begitu, kami persilahkan dua tamu terhormat yang membeli kotak ini untuk membukanya bersama. Mau pergi? Cari! Kami belum pernah membuka kotak seperti ini. Cari! Pergilah. Cari! Pergilah. Memang ini untuk kalian. Dedi yang terbaik! Terima kasih, Dedi. Cih, anak-anak nakal. Nanti, jangan sampai menangis mencari ayahmu ya. Kalau begitu, mari kita buka kotak dan lihat. Siapa yang kotaknya berisi sampah? Belum tentu kan? Baiklah. Nanti, jangan bilang aku menindas kalian. Kalau begitu, kami persilahkan para pembeli untuk membuka kotak bersama. Wah! Dedi, sudah kubilang, Dedi harus percaya pada kami kan? Lihat, kami menemukan berapa banyak harta karun. Tang Bao, Tuan Bao, kalian memang hebat. Ini bagaimana mungkin? Aku menghabiskan 50 juta hanya untuk mendapatkan tumpukan barang rongsokan ini. Astaga, ini Ziyun Baoding. Ini adalah dandang yang telah lama hilang, yang bisa membuat ramuan untuk menghidupkan orang mati dan menumbuhkan tulang belulang. Bukankah ini harta karun yang tak ternilai? Itu hanya legenda. Jika memang seajaib itu, aku belum pernah mendengar ada orang yang hidup kembali. Tidak kusangka aku mendapatkan dandang ramuan terbaik. Sekarang kaki ayah dan hati nenek bisa disembuhkan. Tianchen Zu. Heart of the Ocean. Barang bagus. Gelang kaca. Astaga, Perus Kerajaan. Gelang kaca. Astaga, Perus Kerajaan. Barang istimewa. Ya Tuhan, satu Dianchen Zu saja sudah bernilai ratusan juta. Ini tidak bisa ditukar dengan sedikit emas. Ini semua harta karun yang sudah lama hilang. Tuan Jiang ini benar-benar beruntung. Dia bisa memilih yang sebesar ini. Sebuah kotak harta karun. Kedua kotak ini seharusnya berasal dari bangsawan Eropa. Jika Kong Lao tidak salah tebak, di dalamnya ada keluarga kerajaan Eropa. Dari tangan perampok makam, beberapa artefak yang didapat. Itu bukan perampok makam. Itu pengkhianat terkutuk. Cih, kupikir apa? Hanya beberapa barang kuburan saja. Tidak, ini lebih seperti harta karun yang disembunyikan oleh klan besar. Phoenixmu itu lebih mirip barang kuburan dari Lowland kuno. Pak Tua, Anda siapa? Dia adalah Kong Lao, pakar terkemuka, yang kami undang. Dia adalah ahli penilai harta karun. Benarkah seperti yang Tang Bao katakan? Ini barang kuburan. Mungkinkah mereka benar-benar bisa melihat? Batu giok Phoenix ini ternyata barang kuburan. Oh, pantas saja terlihat seperti ini. Mengerikan. Benda ini sangat sial. Tidak ada yang mau, bahkan jika gratis. Ya ampun, Jiang Yunjie ini menghabiskan 1,5 miliar, ternyata membeli setumpuk sampah. Bukankah kau seorang master dalam hal ini? Cepat lihat. Di dalam sini, pasti masih ada harta karun. Cepat, bantu aku mencarinya dengan teliti. Di dalam kotakmu ini, tidak ada sama sekali benda berharga. Lihatlah pakaian ini. Kain kasar dan goni, robek dan usang. Ini sama sekali tidak berharga. Hanya kain lap. Uangku 50 juta. Kalau begitu, bagaimana dengan kotak ini? Kotak ini pasti terbuat dari emas kan? Dan seharusnya juga pernah digunakan bangsawan. Kotak ini hanya berlapis emas. Dari gayanya, ini hanyalah produk dari zaman modern, kelas pekerja. Aku menghabiskan 150 juta hanya untuk membeli barang rongsokan ini. Kalau ayahku tahu, dia akan mengusirku dari rumah. Ayah, Ziyun Baoding itu, ayah harus menyimpannya baik-baik ya. Dandang. Bukankah itu hanya rumor? Rumor itu benar kok. Dengan dandang ini, waktu untuk membuat ramuan setidaknya bisa dipersingkat setengahnya. Khasiat obatnya 20 kali lipat dari dandang lain.
Dengan begitu, kaki ayah bisa sembuh dan hati nenek juga. Untuk menyembuhkan kita, Penyakit itu seperti benang yang ditarik perlahan. Terutama kaki ayah. Sudah lama disakiti orang jahat. Untuk menyembuhkannya, pasti butuh waktu yang sangat lama. tapi sekarang kita punya harta baru. Waktunya akan sangat dipersingkat. Selama Tang Bao dan Tuan Bao menyukainya, kita akan menyimpannya. Tidak peduli berguna atau tidak. Ayah jangan khawatir. Barang yang kakak pilih tidak pernah salah. Tuan Jiang, Tuan Fu sebagai penyelenggara ada di ruang pribadi di lantai atas. Haruskah kita menyapa? Kita punya proyek nanti. Jika kita bisa bekerja sama dengan keluarga Fu, pasti akan lebih mudah. Keluarga Fu tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan di Changchang. Lagi pula, Fuan bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Bagaimana jika dia berubah pikiran? Ayo. Secara etika dan logika, memang seharusnya kita menyapa. Tang Bao, Tuan Bao, kita akan naik sekarang untuk menyapa seorang paman. Setelah itu kita akan makan, oke? Oke. Tuan Fu, sudah lama tidak bertemu. Memang sudah lama tidak bertemu. Tapi sekarang saya ada urusan mendesak, harus pergi duluan. Paman harus segera ke rumah sakit. Istri dan anak paman dalam bahaya. Apa katamu? Saat paman masuk tadi, aku melihat ada cahaya keemasan dan energi gelap di atas kepala paman. Tapi energi gelap itu sudah menutupi cahaya keemasan. Ini adalah tanda bahwa Anda akan mengalami musibah dalam waktu dekat. Saya telah meramal untuk Anda. Ramalan itu menunjukkan istri dan anak Anda dalam bahaya sekarang. Mereka ada di rumah sakit. Tidak di rumah ya. Maaf Tuan Fu, Tang Bao dan Tuan Bao ini memang suka mengatakan hal-hal yang aneh seperti ini. Perkataan anak kecil itu polos, jangan terlalu dipikirkan. Anak-anak zaman sekarang bisa melihat hal-hal seperti ini. Tapi Tang Bao dan Tuan Bao salah hitung. Paman ini meskipun sudah menikah, tapi tidak punya anak. Benarkah tidak punya anak? Punya kok. Hanya saja masih di dalam perut, belum lahir. Ini. Anak-anak, paman ini bukan hanya sekarang tidak punya anak, mungkin seumur hidup tidak akan punya lagi. Dulu saya kecelakaan mobil, melukai akar masalahnya. Jadi, Maaf Tuan Fu, Tang Bao, Tuan Bao, cepat minta maaf. tidak apa-apa. Namanya juga anak kecil, niatnya juga baik. Tapi istrimu memang benar hamil. Kamu masih belum berhenti ya? Kalau Tuan Fu tidak ada urusan lain, kami permisi dulu. Kalian orang dewasa ribet banget. Paman, tadi apa ada orang yang memberitahumu kalau wanita yang numpang di rumahmu itu jatuh terguling dari tangga? Dan sekarang masih pingsan. Menyuruhmu segera pulang. Bagaimana kamu bisa tahu? Soal ini, aku sama sekali belum pernah bercerita pada siapapun. Dari hasil ramalan, apa hubunganmu dengan wanita di rumah itu? Ramalan itu bilang, wanita itu sebenarnya bukan istrimu. Haha, masa mungkin dia istriku? Dia bernama Zhang Xiaoru, kami teman masa kecil. Keluarganya mengalami musibah, tidak punya tempat tinggal, jadi dia tinggal di rumahku. Seorang pria yang sudah punya istri masih bisa membiarkan wanita lain tinggal di rumahnya. Aku menganggapnya seperti adik kandungku. Aku kasihan padanya, makanya... Tapi situasinya sekarang adalah istrimu yang justru jatuh dari tangga, berguling ke bawah. Dan itu didorong oleh adik kandung itu. Tapi istriku tidak ada di rumah hari ini. Tapi yang kami hitung adalah bibi jahat baik-baik saja. Justru istrimu yang lebih dalam bahaya. Bibi jahat sekarang pura-pura sakit, ingin bertemu denganmu. Katanya istrimu yang mendorongnya. Jika tidak percaya, telepon saja dan tanyakan. Halo? Kak Fu, jangan salahkan kakak. Dia juga hanya emosi sesaat, makanya mendorongku. Aku sangat takut sekarang. Bisakah kau menemaniku? Ternyata benar, seperti yang mereka katakan. Fuh. Kalau sakit, cari dokter. Aku tidak bisa mengobati. Dan lagi, karena istriku tidak menyukaimu, maka pindahlah sekarang. Hei, Fu. Dedi, ayo kita makan. Halo. Tuan Chiang, ku dengar Chiang Group punya proyek yang ingin bekerja sama dengan keluarga Fu. Kontraknya, aku akan segera menyuruh asistenku mengirimkannya. Jika tidak ada masalah, kita akan menandatanganinya. Tuan Fu, Anda ini... Aku memang tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan lain di Jiangcheng. Tapi tanpa kedua anakmu itu, keluargaku mungkin akan kacau balau. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku. Baik, kalau begitu semoga kerjasama kita menyenangkan. Semoga kerjasama kita menyenangkan.
Tuan Fu ini pelit sekali ya. Bukankah katanya 20 juta? Kenapa cuma 1? Ah, uangnya diambil. Sushi lagi. Aku cuma punya 2 koin di sakuku. Bahkan tidak bisa beli semangkuk mie. Kenapa kalian hanya punya 2 koin lagi? Bukankah nenek sebelumnya memberi kalian 20 juta sebagai uang saku? Karena aku punya nasib miskin, 5 elemenku kekurangan uang. Aku dan adikku tidak bisa menyimpan kekayaan. Uang terakhir hanya akan diambil oleh Zusi untuk ditukar dengan pahala. Aku harus mengumpulkan lebih banyak pahala agar Zusi bisa kembali ke wujud emasnya. Aku dan kakak harus mengubah nasib. Tuan Bao, Tang Bao, nenek datang. Bu, kenapa ibu datang? Aku datang untuk memberitahumu, tabib dewa yang bisa menyembuhkan kakimu sudah ditemukan. Apakah itu tabib kecil yang dulu? Itu adalah guru dari tabib kecil itu. Jadi, aku mengundang Taois itu untuk datang dan mengobatimu. Kami juga bisa menyembuhkan kaki Dedi. Bagus, bagus. Kalau begitu, mari kita obati bersama. Oh, ngomong-ngomong, di pelelangan itu, apa yang kalian beli? Nenek, ini Heart of the Ocean. Ini khusus kubawa untukmu. Oh, benarkah? Sebelumnya, kami di kamar nenek melihat banyak benda berkilauan. Nenek suka ini? Oh, suka. Bayiku memberiku sesuatu. Nenek sangat suka. Bayiku adalah yang paling menggemaskan di dunia. Nenek juga yang paling terbaik di dunia. Aduh, semuanya baik, semuanya baik. Aduh, hampir lupa kaki Dedi. Hari ini, aku juga akan mencoba dandang. Dedi, kami kembali ke kamar dulu ya. Baik. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Seandainya kau punya 2 anak itu, pasti akan lebih baik. Tidak peduli bisa menemukan mereka atau tidak. Tang Bao dan Tuan Bao adalah anak-anakku. Tang Bao, Tuan Bao, ada apa mencari guru? Guru, beberapa hari ini kami sudah berbuat baik dan mengumpulkan pahala. Kami juga menghasilkan banyak-banyak uang. Cepat lihat Zusi, apakah sudah pulih sedikit? Guru ini baru saja melihatnya. Dalam waktu sesingkat ini, Zusi sudah memulihkan kedua lenyanya. Kalian harus terus berusaha. Zusi memulihkan wujud emasnya sudah di depan mata. Guru dan Zusi, jangan khawatir. Aku pasti akan mengumpulkan pahala. Tang Bao, Tuan Bao, saat kalian turun gunung, apakah ada petunjuk tentang orang tua kandung kalian? Belum menemukan orang tua kandung. Tapi kami menemukan yang baru, Dedi dan Nenek. Mereka membawa Tang Bao dan Tuan Bao makan tingnyang setiap kali. Dan juga membawa Tang Bao dan Tuan Bao pergi bermain. Mereka sangat baik. Baiklah, kalau begitu, guru bisa tenang. Dadah! Kalau begitu, kita harus segera membuat pil obat untuk menyembuhkan Dedi dan Nenek. Tang Bao, Tuan Bao. Aduh, sudah 5 hari. Kedua anak ini tidak pernah keluar. Bu, jangan panik dulu. Tang Bao, Tuan Bao, ini ayah dan nenek, buka pintunya dong. Tang Bao, Tuan Bao, sudah 5 hari. Kalau tidak makan dan minum, bisa sakit. Bu, minggir dulu. Ayo, sini. Biar aku coba dobrak pintunya. Pilnya sudah jadi. Nenek, ayah, kenapa kalian di sini? Tang Bao, Tuan Bao, kalian berdua di kamar. Sudah 5 hari tidak keluar. Kami khawatir sekali. Maaf, Nenek. Terlalu fokus meracik pil, jadi tidak sadar waktu. Nenek, Iya, ini pil Huxin. ayah, ini Guiyuan dan Kalau diminum, bisa menetralkan sachimu. nanti ayah bisa berdiri tegak lagi. Pil Huxin. Bukan ini yang dulu kalian berikan saat nenek sakit? Betul, ini obatnya. Tapi ini versi yang lebih kuat. Nenek harus rutin minum beberapa waktu. Pada dasarnya, tidak akan kambuh lagi. Bu, Bagaimana bisa minum obat sembarangan begitu? aduh. Obat ini diberikan oleh cucu-cucuku. Meskipun itu racun,
aku tetap akan meminumnya. Dedi, percayalah padaku. Cepat minum. Baik, aku percaya pada kalian. Bagaimana, Dedi? Agak panas. Oh, Ini, mungkinkah obatnya mulai bekerja? Cepat, coba berdiri. Nenek, kaki Dedi telah diserang Saki selama bertahun-tahun. Untuk sembuh total, kita masih harus menunggu. Jiang Yunjie si penjahat itu harus benar-benar menerima karmanya dulu. Harus menunggu karmanya? Berapa lama itu? 1 bulan. Hanya butuh 1 bulan. Aduh, Tang Bao, Tuan Bao, kalian berdua ini benar-benar berkah bagi keluarga Jiang kita. Pak Tua, bukankah kau bilang keberuntungan Jiang Peiyang sudah berpindah padaku? Kau tahu betapa sengsaranya aku belakangan ini. Belasan anakku itu bukan anak kandungku. Aku sudah dikhianati. Sampai-sampai rasanya setinggi 3 lantai. Itu karena formasi yin yang di kantormu sudah ketahuan. Kalau tidak, kenapa Jiang Peiyan menargetkanmu di pelelangan? Apa? Jiang Peiyan tidak mudah dihadapi sekarang. Di sisinya, ada 2 anak kecil yang mengerti hal ini. Aku akan mencari cara untuk menghadapinya. Kau kembali dulu. Baik. Orang ini tidak berguna lagi. Biarkan dia menjadi batu loncatan bagi kesuksesan bosku. Bu, kenapa Tang Bao dan Tuan Bao dibawa ke rumah leluhur? Tentu saja untuk membawa mereka menghormati para leluhur keluarga Jiang. Bagaimanapun, mereka sekarang juga anggota keluarga Jiang. Sudah seharusnya dicatat dalam silsilah keluarga Jiang. Ibu memang memikirkan segalanya dengan baik. Oh ya, hari ini kakak tertuamu juga akan datang ke rumah leluhur. Kakak tertua Dedi. Apakah dia juga seperti paman Jiang Yunjie? Tidak sama, Tang Bao. Tang Bao, kakak tertua itu adalah putra adik kandung ayahku. Dia telah berkontribusi banyak untuk perusahaan. Sejak aku sakit, dia pergi kemana-mana mencari dokter untuk menyembuhkanku. Dia orang yang sangat baik. Dia sama seperti Tang Bao dan Tuan Bao juga percaya. Ayo pergi, ayo. Pergi menghormati leluhur. Kakak, aku kedinginan. Oh, di mana dinginnya? Dingin sekali. Kenapa begitu masuk? Rasanya dingin sekali di sini. Tang Bao, Tuan Bao, ini adalah rumah leluhur keluarga Jiang kita. Jauh lebih megah. Keluarga Jiang kita selalu sangat mementingkan pembangunan rumah leluhur. 2 tahun terakhir ini, kami bahkan secara khusus mengundang seseorang untuk melihat Feng Shui. Baik dari tata letak maupun dari perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Di area ini adalah yang terbaik. Aneh sekali. Feng Shui rumah ini terlalu sempurna. Tidak wajar. Rumah sesempurna ini. Tapi satinya begitu kuat. Pasti ada masalah. Lebih baik jangan beritahu Dedi dan Nenek dulu. Nanti aku dan Tuan Bao akan menyelinap keluar mencari tahu. Bibi, Pean, kalian sudah datang. Xiao Kai. Kakak, 2 anak kecil ini adalah anak-anak yang diadopsi Pean. Lucu sekali. Tang Bao, Tuan Bao. Ini adalah paman besar kalian. Dia sangat tertarik dengan ini. Rumah leluhur keluarga kita adalah paman besar kalian yang meminta orang untuk melihat lokasinya. Bibi, kita semua keluarga. Aku melakukan ini sudah seharusnya begitu. Ayo, cepat duduk. terima kasih, Paman. Paman tertua ini meskipun terlihat ramah, tapi entah kenapa saat dia menyentuhku ada perasaan dingin menusuk. Kedua anak kecil ini terlihat familiar sekali. Saci ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Bibi, ku dengar kaki Pean belum juga membaik. Aku tidak bisa banyak membantu. Jadi, aku meminta seseorang untuk membawakan patung batu kilin ini. Kilin ini
memiliki fungsi memberkati. Aku sangat berharap kaki Pean cepat pulih. Terima kasih, Paman. Anda sudah repot-repot. Di kilin itu, kenapa ada retakan? Jika tidak diperhatikan baik-baik, memang tidak terlihat. Mungkin tidak sengaja terbentur saat penyiriman. Tapi patung batu yang retak diletakkan di rumah. Bukan hanya tidak bisa membawa berkah, tapi malah akan berdampak buruk. Kakak, apa yang kukatakan benar kan? Aduh, lihat aku ini. Hampir saja niat baikku berujung buruk. Begini saja, aku akan meminta seseorang untuk mencarikan patung lain. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jiang Kai, kamu juga berniat baik. Ya, Kilin yang retak, di atasnya masih ada Saki. Jika diletakkan di rumah, kaki ayah mungkin tidak akan pernah sembuh seumur hidup. Setiap perabot di sini terlilit Saki. Seharusnya sacinya tidak sekuat ini. Ini seperti ada sesuatu yang terus-menerus memanjarkan Saki. Jadi, di mana sumber Saki itu? Di mana? Kamu? Mata ilahi muncul. Langit dan bumi terhubung. Heh, aku menemukanmu. Ayah dan yang lain pasti sudah tidur kan? Ketemu, hanya bunga ini yang ditanam di tengah rumah. Merusak tatanan aslinya. Membalikkan semua makna baiknya. Pada saat yang sama, tidak akan menarik. Perhatian orang lain. Sungguh niat yang jahat. Petir langit menyambar, api bumi membara. Hancurkan kejahatan dunia. Cepatlah seperti perintah. Selesai. Sial. Terlalu berlebihan. Ini di rumah. Bagaimana Tang Bao dan Tuan Bao bisa terluka? Jangan khawatir, kondisi kedua anak itu normal. Tidak ada yang serius. Hanya saja... Hanya saja apa? Ada masalah? Ada masalah? Hanya saja mereka berdua memiliki golongan darah langka, darah panda. Dan juga mereka berdua alergi penisilin. Ciri-ciri ini sama persis dengan Nona Nuan-Nuan dan Tuan Muda An-An yang hilang beberapa tahun lalu. Apa katamu? Ini... Bu, Ini... Bu. Ini Sama persis. Tuan Bao dan Tang Bao juga berusia 5,5 tahun. Mereka juga yatim piatu. Ini bukan kebetulan kan? Ini cepat bawa ini. Dan Pean lakukan tes DNA. Baik. Cepat pergi. Tang Bao, Tuan Bao. Maafkan aku. Aku dan adikku membuatmu khawatir lagi, Daddy. Tidak apa-apa. Hanya saja kalian kenapa bisa tiba-tiba pingsan? Daddy, kami hanya pingsan karena kelelahan. Yongting Jioku hilang. Kakak, Liontin Giokku juga hilang. Nuan-Nuan dan An-An juga punya Liontin Giok. Mungkinkah mereka berdua benar-benar Nuan-Nuan dan An-An? Liontin Giok seperti apa? Liontin Giok seperti apa? Itu pemberian guru. Itu hanya pemberian guru. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mungkin terjatuh di halaman. Nanti aku suruh pelayan mencarinya. ternyata kalian berdua, dua anak kecil yang dibuang 5 tahun lalu. Tidak kusangka kalian masih bisa hidup dan kembali ke keluarga Jiang. Bahkan merusak ilmu tauku. Tapi sepertinya kalian belum saling mengenali. Kalau begitu, biarkan paman besar membantu kalian. Yunje, cari Dr. Sun. Bagaimanapun juga, jangan biarkan mereka saling mengenali sebagai ayah dan anak. Manajer Jiang. Duduk. Kenapa Anda datang? Dr. Sun, aku ingin Jiang Peiyan dan kedua anak itu tidak melihat matahari esok hari. Manajer Jiang. Anda bercanda kan? Mereka berdua adalah anak-anak Tuan Jiang. Sepertinya hasil tes DNA sudah keluar. Ini mudah. Kalau begitu, kedua anak itu bukan anak kandung direktur utama lagi. Ini
jika kamu tidak melakukannya. Saya dengar istri Dr. Sun sepertinya akan melahirkan. Nanti kalau istrimu di meja operasi, satu mayat, dua nyawa. Jangan. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Manajer Jiang. Saya akan melakukannya. Begitu, baru benar. Setelah berhasil, saya akan memberimu 5 juta. Tang Bao, Tuan Bao, kalian jangan salahkan saya. Saya juga dipaksa. Jiang Yunjie yang memaksa saya melakukannya. Jika kalian ingin membalas dendam, cari dia. Jangan cari saya. Maafkan saya. Tuan Jiang. Dr. Sun, keluarga Jiang tidak pernah berbuat buruk padamu. Mengapa kamu ingin mencelakai Tang Bao dan Tuan Bao? Tuan Jiang, saya juga dipaksa. Ampuni saya, Tuan Jiang. Dia kan? Betul, memang dia. Dia yang memaksa saya melakukannya. Dia yang menyuruh saya membunuh kedua anak itu. Tuan Jiang, ampuni saya, Tuan Jiang. Jiang Yunjie, kenapa kau melakukan ini? Tidak mau bicara ya? Jiang Yunjie, kau tahu kemampuanku. Baik, saya bicara. Itu Jiang Kai. Jiang Kai yang menyuruh saya saat Tang Bao dan Tuan Bao sedang tidur pulas untuk membunuh mereka. Dia juga yang menyuruh saya memasukkan tes DNA Tang Bao dan Tuan Bao. Tes DNA. Jiang Yunjie, kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Kau yang mewarisi bisnis keluarga. Kenapa? Saya sudah bekerja keras sampai akhir, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan kau, Jiang Peiyan, tidak perlu melakukan apa-apa. Dengan mudahnya bisa mendapatkan segalanya. Kenapa? Jiang Yunjie, mengingat kita adalah sepupu, aku akan memberimu jalan keluar. Mulai sekarang, enyahlah dari Jiangcheng. Jangan sampai aku melihatmu di Jiangcheng lagi. Kak, aku mohon padamu. Aku tahu aku salah. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku punya banyak utang. Jika aku tidak bisa membayarnya, para penagih utang akan membunuhku. Kak, aku mohon padamu. Kak, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Tuan Jiang. Kakak, bagaimana bisa itu kakak? Tang Bao, Tuan Bao. Jadi kalian adalah Nuan-Nuan dan An-An. Ayah sudah mencarimu dengan susah payah. Anda adalah? Tuan Jiang, saya adalah Guru Tang Bao dan Tuan Bao, Xuan Zhen. Guru Tao Xuanzhen. Mohon sembuhkan mereka. Tang Bao dan Tuan Bao, berapapun harganya, apapun pengorbanannya, bahkan jika harus bertukar nyawa. Tuan Jiang, jangan khawatir. Saya datang justru untuk menyelamatkan nyawa murid-murid saya. Tang Bao dan Tuan Bao telah keracunan sangat parah. Ditambah lagi, mereka berdua telah menentang takdir demi Anda. Ini semua adalah hukuman dari langit. Tang Bao dan Tuan Bao adalah anak-anak saya. Kami bahkan belum sempat saling mengakui. Tang Bao dan Tuan Bao adalah anak-anak saya. Kami bahkan belum sempat saling mengakui. Pendeta Xuanzhen, Anda adalah guru mereka. Anda harus menyelamatkan mereka. Untuk membuat Tang Bao dan Tuan Bao melewati cobaan ini, bukan berarti tidak ada cara. Hanya saja, harus ada pengorbanan yang sangat besar. Pengorbanan apa? Yaitu, orang terdekat Tang Bao dan Tuan Bao harus mengorbankan 30 tahun umurnya untuk menukar nyawa mereka. Gunakan nyawa saya yang tua ini. Aku bisa menukarnya dengan nyawa nenek tua ini. Ibu tahu, Tang Bao dan Tuan Bao adalah cucu kandungku. Untungnya, Jiang Kai sudah ditangkap. Bajingan terkutuk itu membuat putraku hampir terpisah alam dunia dan akhirat dengan cucu-cucuku ini. Guru Xuanzhen, gunakan nyawa nenek tua ini. Sisa hidupku berikan pada cucu-cucuku ini, Tang Bao dan Tuan Bao. Ibu, gunakan saja nyawaku. Ling Bao Tianzun, menenangkan tubuh, jiwa murid. 5 organ dalam yang misterius.
Guru Xuanzhen, ini ada apa dengannya? Apakah ini sudah cukup? Tang Bao, Tuan Bao, mengapa mereka belum bangun? Tidak secepat itu. Inilah harga dari pertukaran. Lalu, kapan mereka akan bangun? Aku juga tidak tahu. Hanya ini yang bisa kulakukan. Setelah ini, terserah pada kesadaran diri mereka. Tang Bao, Tuan Bao, Dedi. Guru! Guru, Tang Bao sangat merindukanmu. Aku kira kau tidak menginginkan kami lagi. Aduh, anak bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Guru, aku sudah meramalkan kalian akan menghadapi musibah. Aku bahkan belum makan malam dan langsung bergegas kemari. Tang Bao, Tuan Bao, maafkan Dedi. Dedi baik-baik saja. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Benar. Setelah berputar-putar, kerabat yang kita cari ada di dekat kita. Untungnya, kita akhirnya bersatu kembali. Takdir, segalanya. Sungguh tak terlukiskan indahnya. Papi, bagaimana rasanya? Rasanya sekarang aku bahkan bisa berlari lagi. Wah, bagus sekali. Meski tidak menemukan pendeta tabib itu, tapi kita punya Tang Bao dan Tuan Bao. Kedua anak ini sudah lebih dari cukup. Katanya, pendeta tabib itu siapa ya? Iya, benar. Dari kuil Xuanan, sang kepala kuil. Katanya, dia memiliki 2 murid cilik yang sangat mahir dalam pengobatan. Kuil Xuanan? Bukankah itu kuil kita? Sang kepala kuil, bukankah itu guru sendiri? Guru, Adalah kepala kuil Xuanan. Kalau begitu, Tang Bao dan Tuan Bao adalah anak didik kuil Xuanan. Berarti guru adalah... Benar, saya memang kepala kuil Xuanan. Wah, guru adalah pendeta tabib sakti itu. Lalu Tuan Bao dan Tang Bao adalah tabib cilik, murid guru. Hanya punya sedikit reputasi. Ibu, ternyata orang yang selama ini kita cari adalah Tang Bao dan Tuan Bao. Sungguh luar biasa. Bukan keluarga, tidak akan masuk ke dalam keluarga. Ternyata Tang Bao dan Tuan Bao adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Sekarang sepupu dan adik sepupu sudah menerima hukuman. Keluarga kita juga sudah berkumpul. Sungguh baik. Jangan salahkan guru jika mengganggu kesenanganmu. Aku harus mengingatkanmu. Karena kalian bertindak melawan takdir, Zusi kita sekarang tidak memiliki tubuh emas sama sekali. Harus memulai dari awal lagi. Namun, takdir yang ayahmu tukar untuk kalian bisa ditebus kembali dengan mengumpulkan pahala. Benarkah? Guru, kau tidak membohongiku, kan? Aku tidak pernah berbohong. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo, Dedi, kita ubah takdir. Ayo pergi.